Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi penghitung tarawih. Ini aplikasi penghitung tarawih adalah aplikasi versi terbaru, versi 2.3 kalau nggak salah. Oke, kita jalankan. Nah, kalau Anda pertama kali menjalankan aplikasi ini, maka yang terjadi adalah Anda diminta untuk menginput data-data rakaat tarawih. Tapi kalau sudah pernah diinput maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau mau memunculkan lagi data-datanya, perubahan rakaat-rakaat untuk sholat tarawih dan witir, maka Anda tinggal ketuk menu paling ujung kiri di atas. Nah, ini. Maka muncul seperti ini. Tinggal kita pilih kita mau berapa rakaat. Misalkan kita mau menentukan 8 rakaat, kita ketuk 8. Misalkan 20, kita ketuk 20. Tapi kalau di luar itu, kita bisa ketuk lainnya. Nah, misalkan ini mau kita ubah jadi 12 misalkan. Ya, ini kita geser sampai 12. Oke. Kemudian berikutnya Anda diminta untuk mengisi berapa rakaat tiap kali salam. Jadi kalau sholat tarawih itu kan bisa, kalau Muhammadiyah biasanya 4 rakaat habis itu salam, 4 rakaat habis itu salam. Kita bisa milih 4. Tapi kalau misalkan yang lain NU misalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka kita bisa milih yang 2. Misal saya pilih 2. Oke. Kemudian yang bagian akhir adalah berapa rakaat yang Anda lakukan untuk sholat witir. Nah, ini kita bisa memilih pilihan-pilihan rakaat yang ganjil ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Misalkan pengen 1 ya kita minus saja, pilihannya 1 sama 1 atau plus 3 atau 2, 1. Nah, ini bagian atas ini artinya kita mengerjakan secara utuh, 3 sekali salam, atau yang paling bawah 2 kali salam ya, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau mau nambah lagi dan seterusnya. Misal kita ambil yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah, maka yang akan terjadi muncul seperti ini. Nah, kemudian selain pengaturan tadi itu ada juga pengaturan pengguna metode yang akan kita pakai untuk sholat. Di bagian atas ini sampingnya pengaturan rakaat tadi itu ada gambar kayak sinyal. Nah, itu adalah pilihan metode. Kalau saya ketuk munculnya kayak gini. Jadi metodenya itu ada 3. Yang 2 menggunakan sensor, yang 3 tanpa sensor alias ketuk layar alias manual. Nah, di sini ada pilihan sensor kedekatan, sensor cahaya, dan tanpa sensor ya. Perbedaannya apa? Kalau tanpa sensor berarti nanti setiap kita, jadi kalau tanpa sensor ini ya, setiap kita selesai salam, kita ketuk layarnya, kemudian pindah ke, sudah dihitung sebagai berapa rakaat sesuai dengan settingan kita tadi. Kalau kita menyeting sholat tarawih itu 2 rakaat salam, ya berarti sekali ketuk langsung 2 rakaat. Kita kan tidak mungkin mengetuk handphone sewaktu masih sholat gitu kan. Jadi kalau sholat ya harus khusyuk. Nanti selesai salam ya ngetuk bisa gitu. Itu modelnya yang ketuk layar. Maka tadi ada settingannya sampai witir ya. Witir itu modelnya secara utuh atau 2, 2, 1 misalnya gitu. Itu berpengaruh di sini. Nah, di luar ini ada sensor kedekatan dan sensor cahaya. Kalau menggunakan sensor ini maka kita hampir sama sekali tidak perlu menyentuh layar, hampir, tapi tetap awal-awal perlu ya. Jadi kalau sudah pakai sensor kedekatan atau sensor cahaya, itu nanti si handphone akan secara otomatis menghitung jumlah rakaat kita. Jadi ketika kita sudah bergerak, 1 rakaat nih, nah dia akan ngitung 1 rakaat, 2 rakaat. Makanya kalau yang model sensor kedekatan maupun sensor cahaya ini itu dia settingan yang misalkan 2 kali salam atau 4 kali salam nggak berpengaruh. Dia akan berjalan terus sampai satu sholat itu, sholat tarawih misalkan 8 rakaat ya, sampai 8 rakaat itu selesai gitu. Baru nanti sholat witir ya kita perlu menyentuh sekali lagi untuk mengaktifasi bahwa kita
mau sholat witir, kemudian dia akan melakukan sensor mendeteksi pergerakan kita sampai selesai sholat witir. Nah, keuntungannya menggunakan sensor ini adalah kalau di tengah-tengah kita lupa, ya misalkan kita nggak perlu mikirin lagi harus ngetuk ya. Kalau pakai ketukan tadi kita lupa ngetuk, ya salah hitung. Tapi kalau sudah pakai sensor ini, kita sudah nggak perlu ngetuk-ngetuk lagi. Kita nggak akan kepikiran salah ngitung dan sebagainya gitu. Itu akan dilakukan secara otomatis oleh HP. Nah, terus cara kerjanya bagaimana sih sensor ini? Gitu ya. Kita perlu tahu cara kerjanya si sensor ini. Si sensor ini cara bekerjanya adalah mendeteksi sujud kita. Jadi setiap kita sujud, dia akan ngitung, oh kita sudah sujud satu nih, kemudian duduk antara dua sujud, sujud lagi, sujud kedua nih, selesai sujud kedua, oh ini sudah sujud kedua, udah dianggap sebagai satu rakaat gitu. Jadi dia akan mendeteksi sujud gitu ya, dia akan mendeteksi sujud. Cara kerjanya tidak terlalu rumit seperti itu, hanya dia akan menghitung juga rakaat dari sisi waktu dan sujud dari sisi waktu. Kalau Anda misalkan asal sujud saja, dia nggak akan ngitung. Karena misalkan Anda habis mulai langsung sujud nggak akan dihitung, karena nggak logis toh. Misalkan dari dari berdiri sampai sujud pertama itu 1 detik 2 detik nggak mungkin. Jadi dia akan membuat nilai minimal 25 detik. Dari pertama kali berdiri sampai akhirnya sujud pertama itu minimal 25 detik. Kurang dari itu tidak dianggap gitu ya. Kurang dari itu tidak dianggap. Itu baik sensor kedekatan, cahaya maupun tanpa sensor. Jadi tanpa sensor pun kalau habis run Anda ketuk ya nggak akan berpindah gitu. Nggak akan berpindah karena apa? Karena nggak logis kalau misalkan baru ketuk mulai sholat taraweh baru 3 detik udah selesai 2 rakaat gitu kan, nggak logis gitu ya. Itu si aplikasi ini mendeteksi seperti itu. Jadi aplikasi ini nggak akan cocok dipakai oleh mereka yang bisa sholat taraweh 20 rakaat dalam waktu kurang dari 7 menit ya. Oke, jadi sensor kedekatan maupun sensor cahaya cara kerjanya seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya kedua sensor ini bisa bekerja maksimal? Tentu kita tidak asal naruh handphone. Jadi setelah kita sentuh mulai, maka kita harus naruh handphone di posisi yang tepat. Untuk sensor kedekatan itu setiap handphone itu memiliki sensor kedekatan yang biasanya lokasinya terletak dekat dengan speaker. Nah, dia akan mendeteksi ketika sujud, maka HP ini harus kita taruh di tempat sujud ya, tempat sujud di mana sensor kedekatan itu dekat dengan dagu kita ketika kita sujud. Nah, itu harus dipahami, harus dekat dengan dagu kita ketika kita sujud. Kalau jauh dari tubuh kita, dia nggak akan mendeteksi ada sesuatu yang mendekat, sehingga ini tidak akan berfungsi juga. Jadi harus ditaruh yang dekat dengan dagu kita, sehingga saat kita sujud dia mendeteksi ada benda mendekati dia dalam posisi dekat, maka dia akan menganggap oh ini ada benda dekat nih. Terus dekatnya berapa lama nih? Kalau dekatnya cuman kurang dari 1 detik sujud, kayaknya nggak mungkin kan 1 detik, dia anggap noise. Jadi di sini diatur sujudnya minimal 2 detik. Kalau sudah 2 detik, oh berarti ini dianggap sujud. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Kalau 2 detik lagi dianggap sujud. Kemudian naik, nah dia akan hitung sebagai 1 rakaat begitu. Nah, itu kalau sensor kedekatan ya, naruhnya di dekat dagu. Nah, kalau sensor cahaya itu naruhnya bagaimana? Naruhnya asal di tempat sujud saja, asal tidak terhalangi oleh kitanya. Tidak terhalangi dalam artinya kalau kita berdiri. Jadi jangan di bawah kaki kita, jangan di bawah dudukan kita kalau kita duduk terus ketutupan, tapi di mana kalau kita sujud cahaya itu terhalangi. Jadi bisa posisinya agak ke bawah dibanding dagu tadi, dibanding sensor kedekatan.
Jadi misalkan di bawah dada kita kalau kita pas sujud ya, itu sensor cahaya. Oke. Nah, kapan kita akan harus memilih sensor kedekatan atau sensor cahaya? Nah, ini tentu ada banyak hal. Kalau HP kita sensor kedekatannya nggak bagus, ya berarti jangan pakai sensor kedekatan, kita pakai sensor cahaya saja gitu kan. Kalau sensor cahayanya nggak terlalu bagus ya sih kita pakai sensor kedekatan. Kalau dua-duanya nggak bagus ya kita tanpa sensor gitu ya, tanpa sensor. Tapi biasanya standarnya sih memang saya pakai HP jadul saya itu sensor kedekatan maupun sensor cahayanya bagus. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangannya. Kalau sensor kedekatan itu kelebihannya adalah kita sholat di tempat yang gelap gulita, nggak ada cahaya, tetap bisa berjalan. Ya karena dia hanya mendeteksi kedekatan, dia nggak peduli ada cahaya. Tapi ya itu tadi kadang agak mengganggu kalau nggak terbiasa karena posisinya harus dekat dengan dagu. Dan tidak semua HP itu sensor kedekatannya bagus. HP saya yang terbaru malah nggak terlalu bagus untuk mendeteksi sensor kedekatan. Sementara HP saya yang lama, yang udah bertahun-tahun yang lalu malah bisa sensor kedekatannya HP jadul saya. HP yang baru ini sensor kedekatannya di bawah layar, sehingga nggak terlalu sensitif, sehingga nggak maksimal. Nah kalau sensor cahaya itu tidak bisa digunakan di tempat yang gelap, jadi harus di tempat yang ada cahaya. Biasanya nanti kalau di tempat yang gelap kita setting tempat gelap, maka nanti akan ada warning Anda berada di tempat yang kurang cahaya, silahkan nyalakan lampu dan sebagainya. Nah jadi itu kekurangan sensor cahaya, tapi kelebihannya kita asal naruh saja. Mana di antara tiga pilihan ini yang paling saya suka? Saya yang paling suka sensor cahaya karena cahaya juga nggak harus terang-terang banget, tapi yang penting cahayanya cukup. Dan saya tinggal naruh saja handphone itu di bawah, terserah saya naruhnya, nggak terlalu mengganggu ke atas, nggak terlalu mengganggu ke bawah, gitu ya. Itu terkait dengan pilihan sensor. Oke, saya pilih sensor cahaya. Oke. Oh ya, ini misalkan saya pakai sensor cahaya, kita pengen ngetes sensor, kita tutup ya, kita deketin, dia akan nyala gini. Demikian juga kalau kita pakai sensor kedekatan, kita deketin, nah ini agak agak sensitif nih, nggak terlalu kelihatan. Sensor kedekatannya emang nggak terlalu bagus punya saya. Nah, nggak nyala ternyata. Jadi saya lebih suka sensor cahaya. Nah, saya bikin sensor cahaya, kita ketik OK. Kemudian sebelah kanannya sensor ini ada pengaturan tulisan ya. Apakah terang gelapnya tulisannya, kita klik, dia ada 3 pilihan, terang, gelap, sedang, terang. Nah saya lebih suka yang ini agak gelap karena nggak terlalu mengganggu. Terus bagian paling kanan sendiri adalah bentuk tampilannya berupa tulisan kalau seperti ini. Jadi biasanya kalau tulisan ini kan jelas, bagi pengguna baru newbie lebih enak. Pilihan yang kedua yang simple, minimalis, kalau saya klik jadi kayak gini. Jadi tampilannya hanya kayak gini. Nanti ketika kita ketuk mulai, misalnya saya ketuk ya, nah ini mulai 0, ini artinya kita diminta sholat tarawih 12 rakaat. Nah itu yang di bawah 0 besar itu berarti kita baru 0 rakaat, belum mulai rakaatnya. Kita nanti perlu sujud 2 kali baru nanti bergerak. Dan karena ini pakai cahaya, saya ketuk-ketuk nggak akan berpengaruh gitu ya, nggak akan berpengaruh. Ini harus saya taruh di bawah dan nanti akan bergerak sendiri sampai selesai. Oke, mungkin itu penjelasan terkait dengan aplikasi Taraweh Counter ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim pertanyaan ke fanpage-nya Taraweh Counter ya. Di sana nanti akan ada yang jawab. Terima kasih.